Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Ada berapa yang excited buat mempelajari firman Tuhan yang luar biasa? Boleh angkat tangannya saudara? Yes, oke. Bapak Ibu Saudara, saya dan istri saya, kita punya sebuah kesamaan, kesukaan. Selain kita suka pergi jalan-jalan sama-sama, kita juga suka pergi ke toko buku, meskipun jarang kita lakukan. Saya gini-gini juga suka ke toko buku, saudara. Sok imut gitu loh, saudara ya. Sok imut mencintai toko buku. Tapi istri saya adalah orang yang sangat suka sekali ke toko buku. Dan karena kerjaan saya sebagai pendeta, Bapak Ibu Saudara, mengharuskan saya juga sedikit kurang lebih menyukai toko buku, Bapak Ibu Saudara. Dan pernahkah saudara ketahui, kalau kita pergi ke toko buku, bagian depan dari toko buku itu, dan juga termasuk di internet, selalu di bagian depan dari toko buku, kebanyakan toko buku, selalu ditata buku-buku yang bicara soal ini, saudara, self-development. Buku-buku yang tentang membangun, bagaimana membangun kepribadian kita, self-development. Nah, saya percaya bahwa self-development itu perlu diajarkan. Orang perlu diberitahu, diperlengkapi. Dan banyak orang suka mendengar dan membaca hal-hal tentang seputar soal ini, saudara. Soal membangun diri, self-development. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Dari mengontrol emosi kita, dari membangun kepribadian yang lebih baik dan lain sebagainya. Bahkan perkembangan pengetahuan tentang self-development hari-hari ini, di zaman ini, jauh lebih maju daripada era-era yang pernah ada, Bapak Ibu Saudara. Munculnya berbagai teknik, metode-metode baru di mana-mana, dan nama-nama pembicara, nama-nama motivator yang baru itu makin banyak di sosial media, banyak quote dan banyak referensi yang berhubungan dengan self-development di zaman ini. Info-info self-development mengejar orang, dan Bapak Ibu Saudara, kalau dulu orang cari informasi, tapi zaman sekarang justru informasi yang cari orang. Betul nggak, saudara? Kalau dulu orang itu cari informasi, sekarang tuh informasi cari orang. Bapak Ibu Saudara, di perusahaan-perusahaan self-development, setiap pekerja itu perlu dibangun. Dan nggak sedikit bahwa bos-bos itu membutuhkan supaya karyawannya itu punya mental yang lebih baik, punya kepribadian yang lebih baik, punya gaya kerja yang lebih baik, sehingga orang-orang motivator itu dibutuhkan untuk mentraining para pegawai-pegawainya sehingga punya motivasi untuk bekerja lebih baik, punya kepribadian yang lebih baik. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, menariknya, ini yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, dan ini adalah highlight kita. Menariknya Bapak Ibu Saudara, self-development itu ternyata tidak juga mengurangi kejahatan di dunia ini. Tidak mengurangi keburukan di dunia ini. Karena gini saudara, ketika orang jadi lebih baik pribadinya karena ada self-development saja, maka kecenderungannya adalah orang bisa jadi sombong. Orang bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika seorang dibentuk pribadinya jauh lebih baik, lebih sopan, dan kemudian ketika dia ketemu dengan orang-orang yang kepribadiannya tidak sebaik dia bisa punya kecenderungan untuk meremehkan, menertawakan orang lain. Gitu aja nggak bisa, lihat itu ya, kayak nggak keren banget. Suatu ketika istri saya, dia dapat cerita dari teman-temannya. Dia lihat ada seorang pendeta lain, suami istri, yang kemudian pendeta itu kalau mau masuk mobil, dia ikut gaya bule, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia lakukan? Pendeta ini yang lakinya, dia bukakan pintu buat anaknya, dia masukkan anaknya dulu, dia bukakan pintu buat istrinya, dia masukkan pintu istrinya, dia masukkan istrinya ke mobil dulu, baru terakhir dia yang masuk ke mobil. Wah, rasanya tuh orang lain bisa merasa, wah, gua gak keren banget. Saya Bapak Ibu Saudara, saya merasa gak usah lebay gitu loh, gak usah lebay gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, dan suatu ketika kemarin ketika saya jalan dari rumah sakit, by the way, ama saya barusan keluar dari rumah sakit, selesai operasi ringan karena punggungnya salah satu tulangnya ada yang kropos dan kemudian kena jatuh sekali, jadi tambah kacau, harus disemen. Tapi Tuhan sangat luar biasa. Nah, kita keluar dari rumah sakit tersebut, saya jalan, saya mencoba
untuk menjadi pria yang sedikit lebih gentleman, Bapak Ibu Saudara. Saya antarkan istri saya ke bagian pintu mobilnya dia, dan saya mau bukakan dia, dan dia berkata, sudah gak usah aneh-aneh lah, biasa-biasa aja. Nah, gitu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang, kalau misalnya saya melakukan itu, dan saya lihat ada suami istri yang istrinya jalan sendiri, saya bisa merasa, oh, aku sedikit lebih gentleman daripada dia. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Ketika kita membangun kepribadian kita sedikit lebih baik, mungkin cara bicara kita, manner kita lebih baik daripada orang lain, saudara akan bisa merasa Anda sedikit lebih above daripada mereka. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Dan seringkali kita juga bisa jadi sombong karena hal itu. Oleh karena itu, perhatikan saya Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk tidak hanya mengalami self-development, tapi penting untuk kita mengalami spiritual development. Sekali lagi saya katakan, penting buat kita bukan hanya ngalamin self-development. Kepribadian kita lebih baik saja. Tapi kita perlu saudara, roh kita juga perlu dibangun. Itu bahasanya. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya membangun kepribadian saja, tapi kita juga perlu belajar untuk membangun roh kita, spiritual kita. Saya punya seorang kawan yang dia ngajak saya untuk, dan ya beberapa orang sempat mention kepada kita soal hal ini. Ezra, kenapa nggak membangun sekolah kepribadian? Karena apa yang kamu bicarakan itu kalau dihilangin Tuhannya saja itu, wah itu semua orang pasti suka itu. Semua perusahaan buying kamu, ayo kita bikin company profile dan lain sebagainya. Tapi pernahkah saudara ketahui, yang AOC lakukan, yang tim gembala lakukan, yes, we are building a better you. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Tapi kita tidak hanya membangun self-development saudara, tapi kita ingin membangun spiritual saudara. Why? Kenapa? Mengapa spiritual development itu sesuatu yang sangat penting? Karena ini saudara, orang yang mengalami orang yang mengalami self-development, belum tentu mengalami spiritual development. Saya ulang sekali lagi. Orang yang mengalami self-development belum tentu mengalami spiritual development. Tapi orang yang mengalami spiritual development akan mengalami self-development. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi ya, saya ulang. Orang yang mengalami self-development belum tentu mengalami spiritual development. Tapi orang yang mengalami spiritual development akan mengalami self-development. Sebagian dari saudara berpikir, really? Masalahnya aku tahu banyak ada teman-teman yang mereka ke gereja, tapi mereka kepribadiannya juga gak baik. Sekali lagi, saudara akan menemukan hal ini lebih dalam lagi ketika nanti saya membahas. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita nggak berbicara bahwa ketika rohani saudara terbangun, maka saudara otomatis akan mempunyai kepribadian yang sempurna. Oke? Tidak. Karena apa? Karena ini, semua kita setuju bahwa di tempat ini adalah tempatnya orang-orang yang tidak sempurna. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Dan kita memang nggak pernah bisa jadi sempurna, tapi kita bisa jadi lebih baik dan lebih baik. Yang setuju katakan yes? Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Nah, saya ingin ngajak saudara melihat bersama-sama, kenapa, why spiritual development itu penting. Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, ini adalah ayat yang selalu kita kunjungi. Ayat itu berkata seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Boleh baca bersama dengan saya? Baiklah siapa saudara? Kita. Katakan bersama dengan saya lebih keras lagi, baiklah siapa saudara? Kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya siapa? Kita. Nah, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mempunyai 3 kepribadian. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Alkitab itu menjelaskan kita itu diciptakan seperti Bapak kita. Dia menyebutnya, ayo baiklah aku menciptakan. Dia bukan enggak berkata seperti, tapi dia berkata seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Itu Allah ngobrol di atas. Dan ketika Allah itu menciptakan saudara dan saya seperti dia, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa hidup saudara, pribadi saudara itu juga mempunyai 3 unsur, yaitu orang sering berkata tubuh, jiwa, dan roh. Tapi pernahkah saudara ketahui
Alkitab berikut ini jelas meneguhkan fakta manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu sebetulnya adalah ini saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Coba saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata kata-kata seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, perhatikan kata-kata ini saudara. Roh, jiwa, dan apa saudara? Tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara perhatikan ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini. Ayat ini berkata roh, jiwa, dan kemudian apa saudara? Tubuh. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara, boleh katakan bersama dengan saya 2, 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Ayat yang lain lagi, ayat itu berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan, ini saudara, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ini bicara soal tubuh. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat, Alkitab itu jelas menjelaskan bahwa tubuh kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Lagi bersama-sama, 2, 3, terdiri dari apa saudara? Roh, jiwa, dan tubuh. Sama seperti Allah Tritunggal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan, memahami ini kita perlu tahu bahwa hidup tidak sepenuhnya fisik dan tubuh. Karena itu bukan keseluruhan dari manusia. Seringkali orang cuma berpikir makan, cukup, berpenampilan baik, and that's it. Oke? Makan, cukup, berpenampilan baik, that's it. Itu semua bicara soal tubuh. Sebagian orang mungkin memikirkan membangun mental yang baik. Yang tadi saya bicarakan, membangun self-development yang baik. Bicara soal jiwa. Tapi pernahkah saudara ketahui, ketika inner being saudara, ketika bagian yang paling dalam kehidupan saudara, yaitu adalah roh saudara, dibangun, diubahkan. Ketika roh kita diubahkan, akhirnya jiwa kita juga berubah. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Anda gak langsung jadi sempurna, tapi pikiran Anda jadi berusaha untuk lebih baik. Dan kalau jiwa saudara berubah, maka tubuh saudara pun berubah. Fisik kita berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, dan juga baik tubuh, jiwa, dan roh tidak bisa dengan sendirinya membentuk manusia secara keseluruhan. Tapi harus roh, jiwa, dan tubuh yang sehat dan seimbang. Nah Bapak Ibu Saudara, ada seorang dokter namanya adalah Clarence Larkin. Dia menggunakan 3 lingkaran. Clarence Larkin, dia menggunakan 3 lingkaran dalam bukunya Rightly Dividing the Word. Oke? Dia menggunakan ilustrasi lingkaran terluar untuk tubuh manusia. Kalau saudara lihat, yang paling luar yaitu body atau soma. Dan kemudian di lingkaran luar ini, itu tubuh manusia berhubungan dengan dunia, materi melalui 5 cara. Yaitu apa saudara? Mencium, melihat, mendengar, merasa, meraba. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian pintu masuknya adalah jiwa, soul. Bapak Ibu Saudara, yang ini bicara soal imajinasi, kesadaran, ingatan, perasaan. Ini jiwa kita. Dan kemudian bagian yang paling dalam adalah roh, pneuma. Yang roh ini menerima kesan dari luar dan hal materi melalui jiwa. Indera dari roh adalah ini saudara, iman, pengharapan, hormat, doa, pujian. Ini yang menjamah roh kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sebelum kejatuhan, roh manusia itu diiluminasi dari sorga. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, menutup pintu roh, dan ruang roh menjadi ruang yang mati, dan tetap begitu bagi hati yang belum lahir baru. Buat orang yang lahir baru, rohnya itu seperti tertutup pintunya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saudara membuka hati saudara untuk menerima Yesus masuk ke dalam hati saudara, Anda sedang membuka roh saudara, Yesus masuk ke dalam hati saudara, Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara dan melakukan perubahan. Yang setuju katakan yes. Ini yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kemudian menjadi tempat kesadaran akan Tuhan. Tempat pribadi manusia di mana kelahiran baru terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, Dr. James Graham, dia berkata bahwa tempat aktivitas Roh Kudus dan bagian manusia yang menarik Tuhan adalah ini, roh manusia. Dan ini yang membedakan kita. Betul gak? Membedakan kita dengan binatang dan tumbuhan. Yang membedakan apa Bapak Ibu Saudara? Binatang juga punya perasaan, punya pikiran. Tapi manusia bukan cuma punya perasaan dan cuma punya pikiran. Tapi manusia punya ini Bapak Ibu Saudara. Manusia punya roh.
kita punya spirit. Ini kita punya roh. Dan Rasul Paulus pun juga menjelaskan. Dia juga menjelaskan dalam kitab Yesaya. Dia berkata bahwa seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, perhatikan saudara, sebagian orang cuma berhenti sampai ayat ini dan mereka, wah itu berkat yang besar. Kamu nggak pernah mikir apapun Tuhan sediakan. Wow. Tapi ini saudara, sebagian orang berhenti sampai di sini dan mengabaikannya. Tapi Paulus melanjutkan, perhatikan kata-kata Paulus ini saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bicara soal roh. Nah, ayat itu berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, ayat ini bicara bahwa roh manusia ini punya peranan yang sangat penting. Yang setuju katakan yes. Roh manusia punya peranan yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, oleh karena itu kalau saudara lihat, tubuh jiwa membutuhkan roh yang sehat, yang kuat. Sama seperti kalau saudara lihat ya, zaman sekarang saya selalu gambarkan gitu saudara. Ada yang lalu mungkin ingat, handphone itu berlomba-lomba bikin handphone yang baik, yang hebat. Oke? Dari bodinya, desainnya harus bagus, ya. Bicara soal tubuhnya harus bagus. Lalu kemudian dalamnya juga harus canggih. Yang setuju katakan yes? Bodinya bagus, tapi kalau dalamnya nggak bisa apa-apa, saudara juga nggak suka. Oke? Tapi pernahkah saudara ketahui, kalau modelnya bagus, teknologinya canggih, tapi saudara nggak ada ini saudara, nggak ada baterainya. Handphone itu nggak bisa apa-apa. Kameranya 700 megapiksel sekalipun kalau baterainya nggak ada juga nggak bisa apa-apa. Pernahkah saudara ketahui dalam kehidupan kita juga seperti itu? Secanggih-canggihnya saudara, sekeren-kerennya saudara, seganteng-gantengnya saudara, secantik-cantiknya saudara, seperti siapapun saudara. Anda kayak Suju, Super Junior, Bapak Ibu saudara, cakepnya luar biasa. Anda cantiknya kayak, saya nggak ngerti lah siapapun lah Bapak Ibu saudara. Istri saya, Bapak Ibu saudara. Tapi kalau roh saudara tidak terbangun, something different. Anda bisa ngikuti apa yang saya bicarakan? Roh saudara nggak terbangun. Nah, ini yang kita ingin doakan buat saudara. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara, sehingga muncul pertanyaan yang berikutnya. Ini membawa kita kepada poin yang kedua tentang apa yang membantu dan menolong supaya roh kita ini terbangun. Ini pertanyaannya. Oke Esra, cukup jelas di bagian yang pertama ini. Bagaimana roh kita ini penting untuk dibangun. Lebih daripada cuma membangun kepribadian, kita perlu membangun roh kita. Yang setuju katakan yes. Boleh katakan bersama, aku perlu membangun rohku. Katakan bersama-sama, 2, 3. Lagi bersama-sama lebih keras lagi, aku perlu membangun. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana membangun roh kita? Nah saya kepingin ngajak saudara melihat bersama-sama. Ini bagian yang sangat penting yang saya berharap kita semua boleh lihat bersama-sama bagaimana kita membangun roh kita. Yang kedua adalah, ini saudara, pemuritan adalah aspek pendorong untuk roh kita bisa terbangun. Boleh baca bersama-sama? Yang poin yang kedua adalah ini saudara, baca bersama-sama dengan saya, 2, 3. Pemuritan adalah aspek pendorong spiritual development. Lagi ya, sama-sama lebih keras lagi ya. 2, 3. Pemuritan adalah aspek yang mendorong spiritual development. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau saudara lihat di zaman dulu semua tokoh dongeng, orang yang dikenal sakti, mereka mengambil unsur yang namanya ini saudara, berguru. Katakan sama-sama, ngapain saudara? Berguru. Dalam arti kata lain, mereka melihat unsur untuk dimuridkan, dimentor, menjadi hal yang penting untuk pertumbuhan. Bapak Ibu saudara, kalau saudara lihat dalam Alkitab, di kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 sampai yang ke-42. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Di situ tuh ada cerita di mana Yesus berada di sebuah tempat dan kemudian Maria dan Marta ada di sana. Saya ceritakan saja kepada saudara, saya nggak akan bacakan ayat ini. Tapi kalau saudara lihat, atau kita baca sebentar. Ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama siapa Bapak Ibu Saudara? Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta, ini yang dia lakukan, dia sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, ada penjelasan yang saya ingin semua saudara untuk menangkap dari cerita ini. Kita perlu bisa tahu bahwa gini saudara, di zaman Yahudi, di zaman Yahudi, orang yang boleh ikut edukasi resmi, pendidikan resmi, itu hanyalah seorang rabi. Sekali lagi saya ulang ya, orang yang boleh dimuridkan, ikut edukasi resmi, itu hanyalah para rabi. Bisa diikuti saudara? Para guru. Mereka boleh ikut edukasi resmi. Nah, di zaman itu tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar. Khususnya adalah Bapak Ibu Saudara, khususnya adalah wanita. Wanita tidak punya kesempatan belajar seperti pria. Hanya laki-laki punya kesempatan belajar. Tapi wanita tidak boleh punya kesempatan belajar. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, belajar itu bicara soal dimuridkan, itu bicara sampai gini, meniru apa yang gurunya lakukan. Mencontoh apa yang gurunya lakukan, menjadi seperti apa yang gurunya jadi. Nah kalau saudara perhatikan bersama-sama, saya kepingin ajak saudara lihat hal ini bersama-sama. Di cerita Yesus ini, perhatikan ini, di cerita Yesus ini, Yesus cerita ada dua orang di situ, yaitu adalah Maria dan Marta. Dan mereka dua-duanya adalah wanita. Wanita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, artinya adalah gini, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, artinya adalah gini, pernahkah saudara ketahui, kalau kita bisa dimuridkan, itu adalah kehormatan. Yang setuju katakan yes? Sekali lagi saya ulang, kalau kita bisa dimuridkan, itu adalah kehormatan. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk dimuridkan. Di zaman itu hanya rabi yang punya kesempatan untuk dimuridkan. Dan Bapak Ibu Saudara, hanya orang laki-laki saja yang punya kesempatan itu. Perempuan tidak pernah bisa menerima kesempatan dan kehormatan untuk dimuridkan. Nah sehingga waktu Yesus punya sahabat Maria dan Marta, wow ini cerita yang very shocking buat banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi pertanyaan buat kita, masihkah saudara merasa terhormat ketika saudara dapat kesempatan untuk dimuridkan? Ini pertanyaan. Masihkah kita ini merasa terhormat ketika kita punya kesempatan untuk dimuridkan di gereja? Bapak Ibu Saudara, karena selama masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia, waktunya sangat terbatas. Yang Yesus inginkan, dia kepingin fokus untuk apa? Dia kepingin memuridkan. Memuridkan itu berarti bukan hanya memberikan informasi, tapi menularkan sesuatu. Itu memuridkan Bapak Ibu Saudara. Bisa diikuti ya? Menularkan sesuatu. Bukan hanya memberikan informasi, tapi menularkan sesuatu. Dan dimanapun dan kemanapun Yesus pergi, dia fokus kepada ini saudara, untuk memuridkan. Dia membangun hubungan dan kemudian dia memuridkan, dia menularkan gaya hidup. Oleh karena itu Yesus punya beberapa kelompok pemuritan. Kalau saudara lihat, dia punya 3 orang murid yang paling dekat sama dia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi kemudian dia juga punya lingkaran 12 murid. Lalu dia punya layer ketiga, dia punya lingkaran 70 murid. Karena apa? Karena buat Yesus, relationship, punya hubungan, dan discipleship, yaitu memuridkan orang itu sangat penting. Yesus bukan hanya fokus kepada self-development, tapi dia kepingin lihat spiritual development orang itu terbangun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, penting buat kita untuk bisa ini. Ini yang kita doakan, dari semua yang kita bicarakan, kita kepingin saudara datang. Maria dan Marta ini adalah cerita yang mewakili banyak kehidupan kita. Marta itu adalah orang yang hanya sibuk dengan kegiatan rohani. Tapi Maria itu adalah orang yang gini, dia duduk sampai dia memikirkan kira-kira apa yang dia bisa pelajari. Apa yang bisa mengubahkan dirinya. Saudara bisa membedakan dua hal ini. Marta, dia hanya sibuk dengan kegiatan rohani. Dengan kata lain gini Bapak Ibu Saudara, Anda di dalam gereja, perhatikan ini baik-baik. Saudara datang ke gereja, tidak garansi, datang ke gereja saja,
tidak garansi rohani saudara bertumbuh. Perhatikan saya baik-baik. Datang ke gereja saja itu tidak menggaransi pertumbuhan rohani saudara. Karena ini saudara, saya bawakan sesuatu yang luar biasa. Saya tidak terlalu hobi dengan barang ini, tapi saudara pasti tahu sebuah barang yang namanya tanaman. Saudara tahu? Ada berapa yang suka tanaman dan cinta tanaman? Yang suka tanaman boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara? Yang suka tanaman boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, buat istri saya, tanaman ini adalah tempat persembunyian tikus Bapak Ibu Saudara. Jadi saya beruntung juga sih, saya tidak terlalu suka tanaman Bapak Ibu Saudara. Saya lebih suka tanaman plastik karena nggak perlu nyiramin dan nggak perlu mupuin Bapak Ibu Saudara. Dan nggak perlu repot-repot. Tapi ketika saudara lihat tanaman, saudara, Anda lihat tanaman ini. Pernahkah saudara ketahui ada bedanya antara tertanam dan tertancap? Saudara tahu? Tertanam, kalau mau sesuatu itu tertanam, Anda harus gali dulu tanahnya, Anda harus masukkan benihnya, Anda tutup tanah itu, dan biarkan benih ini bertumbuh. Yang setuju katakan yes? Beda dengan tertancap. Kalau tertancap, itu saudara cuma tancepin doang, dan belum tentu itu bisa bertumbuh. Nancepinnya bener nggak? Dirapikan lagi nggak? Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Doa kita dalam gereja ini, why we build everything, why we do everything. Kenapa kita lakukan ini semua? Kenapa gereja ini membangun fasilitas yang baik? Kenapa kita ganti kursinya? Kenapa kita tata AC-nya? Kenapa kita ganti layarnya? Kenapa kita ganti lightingnya? Bukan hanya supaya saudara, bersyukur kalau saudara datang ke gereja ini setiap minggu. Tapi lebih daripada cuma saudara datang ke gereja setiap minggu, doa kita adalah supaya saudara jadi orang yang tertanam di gereja ini. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Tertanam. It's good kalau saudara datang hari Minggu ke gereja. It's good. Baik banget. Tapi lebih daripada itu kita berdoa supaya saudara ini, saudara dimuridkan. Dimuridkan itu bukan berarti jadi pendatang saja. Tapi saudara jadi orang yang ini. Anda membuka hati Anda untuk gini, apa yang mesti dirubah dari aku? Apa yang perlu dirubah dari diriku? Bapak Ibu Saudara, dan kemudian saudara mengizinkan diri saudara itu tertanam di dalam pemuridan di gereja ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja kita mengadakan yang namanya itu one to one. Ngapain? Ngajarin saudara, apa sih itu? Artinya diselamatkan. Apa itu artinya Yesus itu jadi Tuhan dalam hidup? Di kelas Victorious Life. Kalau saudara belum pernah terlibat itu, izinkan saya berkata, jangan cuma tertancap di gereja ini, jadilah orang yang tertanam. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Saudara, di Victorious Life kita diajarin itu. Di Victorious Life kita diajarin apa itu artinya tertanam di dalam gereja lokal. What does it mean? Apa itu tertanam dalam kelompok sel? Why? Kita muterin video sel group, kelompok sel. Why? Karena kita gak kepingin saudara cuma jadi orang yang tertancap. Oh ya, aku datang ke AOC setiap minggu. Aku gak pernah datang terlambat loh. Aku selalu datang lebih pagi. It's good. Tapi harapan kita, saudara bukan hanya tertancap di gereja ini. Tapi saudara tertanam. Karena kalau saudara tertanam, perhatikan baik-baik. Ketika saudara tertanam, saudara akan bertumbuh. Yang setuju katakan yes? Tertancap itu gak bisa bertumbuh. Tapi saudara perlu tertanam supaya saudara bertumbuh. Dan perhatikan, kalau saudara bertumbuh, saudara tahu nggak, pertumbuhan saudara itu akan menghasilkan buah yang baru. Yang setuju yang katakan yes? Benih yang baru itu bisa nanti berbuah lagi. Dari satu tanaman kepada dua tanaman kepada tanaman yang lebih banyak. Ini yang namanya tertanam. Ini yang namanya tertanam. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, waktu kembali ke cerita Marta dan Maria. Marta adalah orang yang dia punya talenta dan dia sibuk dengan aktivitas rohani. Tapi Maria adalah gambaran orang yang ini, lebih daripada aktivitas rohani, dia kepingin agar spiritualnya, rohnya, itu boleh ngalamin pertumbuhan. Dan ada sebuah kata yang menarik yang Yesus ucapkan di depan Marta dan Maria. Di Lukas 10 ayat 42, saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Lukas 10 ayat 42, Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Tetapi, perhatikan kata-kata ini saudara, baca bersama dengan saya ya. Tetapi, hanya apa Bapak Ibu saudara? Satu saja yang perlu. Katakan sama-sama, tetapi hanya apa Bapak Ibu saudara? Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sangat menarik dalam percakapan ini. Ada satu saja yang perlu.
Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu hal yang membuat kita bisa mahir, bertumbuh, makin jago, makin skillful, makin berkarakter, makin berkembang, apa itu? Satu hal itu adalah ini Saudara, pentingnya dimuridkan, pentingnya tertanam. Ini yang Tuhan bicarakan, pentingnya dimuridkan, pentingnya tertanam. Saudara, penyanyi jago itu karena apa? Karena dia dimuridkan. Olahragawan hebat, karena apa? Karena dia dimuridkan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada olahragawan. Saudara, saya itu suka main golf. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa terus dimuridkan untuk main golf. Kalau mau dimuridkan main golf, setiap hari harus di lapangan. Dan kalau saya setiap hari di lapangan, saya bisa berubah. Panggilan saya bukan lagi jadi pendeta, panggilan saya jadi pemain golf. Bapak Ibu Saudara, bisa berubah itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, nggak ada orang tahu-tahu bisa main golf bagus, nggak pernah main. Tahu-tahu mainnya nggak bisa. There is no way such a thing like that. Anda lihat semua orang-orang atlet yang hebat, mereka jadi hebat karena mereka terus dilatih, mereka terus dimuridkan. Yang setuju katakan yes? Demikian juga dengan kehidupan kita. Dan saya berdoa, ini doa kita, semua doa tim gembala, supaya saudara nggak cuma jadi orang yang seperti Marta. Saudara bukan jadi orang yang cuma hanya pendatang di gereja ini. I mean, it's good sekali lagi, it's good untuk saudara datang di gereja ini. Tapi kerinduan kita yang lebih daripada saudara cuma jadi pendatang di gereja ini adalah kita rindu supaya saudara jadi orang yang tertanam di gereja ini. Karena kalau saudara nggak tertanam, saudara cuma tertancap. Dan izinkan saya berkata, Bapak Ibu Saudara, sayang ada sesuatu yang lebih daripada itu. Tanpa kualitas murid, seseorang nggak akan bisa ngalamin spiritual development. Ini saudara. Tanpa punya mental murid, roh kita ini nggak akan bertumbuh. Roh kita nggak akan mengalami pertumbuhan. Tanpa kualitas murid, seseorang tidak akan bisa ngalamin spiritual development. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda lihat, kalau saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus memberi diri kepada Yesus. Dia ngasihkan dirinya untuk ikut Yesus. Dia bukan cuman, oh aku datang KKR-nya Yesus. Oh setiap kali KKR Yesus gua datang. No. Tapi dia ngikutin Yesus day by day. Hari demi hari. Karena apa? Karena dia mau dimuridkan. Saudara, Timotius memberikan diri kepada Paulus untuk dimuridkan. Dia ngikutin terus sama Paulus. Oke Paulus, ini yang aku lakukan. Gimana? Apa yang kurang? Aku mesti berubah apa? Elisa memberi diri kepada Elia. Nabi Elisa dan Nabi Elia. Yosua memberi diri kepada Musa. Paulus memberi diri kepada Barnabas. Semua murid-murid itu tadi orang biasa. Tapi ketika mereka mengalami spiritual development, self development pun terjadi. Dan mereka membuat dampak yang besar lewat hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita semua mengejar spiritual development. Seperti murid yang haus akan pengetahuan. Kualitas hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Seluruh area kehidupan kita akan terbangun lebih signifikan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, buat saya percaya bahwa gereja lokal ada untuk memberi dampak buat masyarakat. Gereja lokal ada bukan cuma supaya saudara lewat, oh ada gereja kok di sana. No, gereja lokal ada untuk memberikan dampak buat masyarakat. Karena apa? Karena doa kita nggak kepingin cuma supaya orang itu tertancap, tapi bisa tertanam. Yang setuju katakan yes? Karena ketika orang tertanam, rohnya itu akan terbangun. Dan kalau rohnya terbangun, maka saudara, self development-nya itu juga akan terbangun. Dia punya kepribadian yang berbeda. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Ini yang akan terjadi dan ini yang kita doakan. Saya kepingin ajak saudara lihat, ada sebuah cerita, this is real story. Orang ini bertumbuh di AOC, bukan hanya tertancap, bukan hanya ada di AOC, tapi dia adalah orang yang tertanam di AOC. Namanya adalah Levina. Levina sejak kecil bertumbuh di gereja, di AOC. Waktu kecil dia adalah orang yang sangat tertutup. Gak mau ngomong sama orang, gak peduli sama orang. Ya kamu dengan hidupmu, aku dengan hidupku, aku gak perlu cerita hidupku. Waktu SMA, kuliah, dia mulai membuka diri. Dia ada di AOC, dia mulai tertanam lebih lagi daripada sekedar cuma tertancap di AOC. Dia ikut komsel, dia punya komunitas yang membangun. Dan kemudian dia memasukkan dirinya di lingkungan orang-orang yang seusianya, yang melewati stage kehidupan yang sama dan mau dibentuk. Dan saudara tahu nggak? Buat Levina, AOC, dia menemukan komunitas di AOC dan dia punya mentor rohani. Lewat kelompok sel, dia bertumbuh bersama dengan teman-teman yang lain. Dia dimuridkan secara spiritual.
Kemudian dia terlibat di pelayanan, ngurus event dan lain sebagainya. Dari orang yang gini saudara, dia dari orang yang istilahnya cuek bebek, orang yang gak peduli, sekarang jadi orang yang ikut terbeban, peduli sama orang lain. Suatu ketika, dia bertumbuh lagi Bapak Ibu Saudara, dia sempat magang di sebuah radio di Surabaya namanya Hard Rock FM. Di Surabaya, sambil sibuk dia tetap melayani dengan maksimal. Terus dibentuk secara rohani dan juga secara skill. Sampai kemudian dia masuk dunia kerja, dia kerja di hotel di Surabaya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dia dapat promosi yang lebih lagi. Dia ada di Thailand, bekerja di hotel Holiday Inn. Sebelum berangkat ke Thailand, ini yang dia katakan, waktu di acara perpisahan dia. Ini yang dia katakan. Aku bersyukur punya gereja AOC yang di situ aku dimuridkan. Aku dimuridkan. Bukan cuma secara rohani, tapi secara skill aku bisa sukses di dunia kerja. Karena aku diajarin di mana saudara? Di gereja. Aku ngerti caranya ngatur event, cara menjalankannya, cara mengkoordinasi orang. Dan itu semua aku belajar di mana? Di gereja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya berkata, kenapa kita menyampaikan soal ini. Sekali lagi, saudara perlu tahu bahwa dimuridkan itu adalah kehormatan. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Anda gak harus dimuridkan di gereja ini. Kalau itu jadi keharusan, saudara capek. Tapi untuk dimuridkan itu adalah kehormatan. Karena dulu orang yang mau dimuridkan di dalam agama Yahudi itu hanyalah rabi. Kalau istilahnya zaman dulu yang mau dimuridkan di gereja itu calon pendeta. Tapi izinkan saya berkata, Tuhan bukan cuma mau memuridkan calon pendeta, tapi Tuhan kepingin memuridkan semua kita supaya kita ngalamin perubahan hidup. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani itu. Dan ini dari semua yang kita bahas, kita cuma kepingin saudara gini, jadilah orang yang tertanam, bukan cuma tertancap. Saya berdoa dan saya kepingin saudara semua tahu bahwa di AOC ini lebih daripada sekedar cuma datang di hari Minggu, Anda bisa terlibat jauh lebih banyak lagi di dalamnya yang akan merubah kehidupan saudara. Anda bisa terlibat dalam kelompok sel dan itu adalah kehormatan buat kita semua. Anda bisa terlibat dalam one to one, diajarin soal victorious life, glorious life, impacting life. Itu sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya ketika saudara dimuridkan, akan ada pertumbuhan rohani yang terjadi. Jangan doa saya adalah gini saudara, jangan sampai saudara ada di gereja ini, Anda hanya ada lalu kemudian seperti cerita Marta dalam Alkitab tadi. Anda hanya ada tapi rohani saudara gak bertumbuh. Tapi kita berdoa rohani saudara bertumbuh. Dan di momen rohani saudara bertumbuh, di situ pikiran saudara, kepribadian saudara akan bertumbuh. Dan semuanya akan berubah. Yang bersetuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Ini doa kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu kenal Tuhan lebih lagi. Kenal Tuhan lebih lagi. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama merenungkan hal ini. Apakah aku jadi orang yang menghargai kesempatan untuk dimuridkan? Tertanam atau aku cuman tertancap? Tertanam atau tertancap? Ini kata-kata yang saya berharap boleh jadi rema buat Anda-Anda semua. Anda belajar sesuatu pada pagi hari ini? Yang belajar sesuatu boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.